Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan materi kultum kita bab tentang masalah sabar. Saya akan membacakan hadis dari riwayat Imam Muslim, hadis sahih dari sahabat Anas radhiyallahu an, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahlil ardi. Pada hari kiamat akan didatangkan seluruh penduduk bumi dengan berbagai macam nikmat yang telah dirasakannya. Kemudian fayumasu finnari ghamsatan, kemudian dia dicelupkan ke neraka sekali celup. Fayakhruju aswada muhtariqa, maka setelah dicelupin ke neraka kemudian dikeluarkan aswada muhtariqa, dalam keadaan hitam dan terbakar. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang yang dicelupin neraka, hal marra bika na'imun qattu in kunta fiha, apakah telah berlalu nikmat kepadamu sedikit saja ketika engkau dicelupin sekali di neraka? Fayaqulu, kemudian dia menjawab, la, tidak, lam azal fi hadzal bala mundu khalaqani, terus menerus aku merasakan siksaan ini semenjak Allah menciptakanku. Jadi orang ketika di dunia dengan berbagai macam nikmat, apabila dia tidak beriman kepada Allah, mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah min dzalik, itu seluruh nikmat yang pernah dirasakan di dunia langsung hilang seketika, tak pernah sekalipun dia rasakan. Kenapa? Karena saking dahsyatnya api neraka, padahal itu cuma dicemplungin sekali celup itu. Sebaliknya, wa yu'ta bi asyaddi ahli dunya bala'an fayumasu fil jannati ghamsatan, sebaliknya didatangkan penduduk dunia dengan ujian atau bala yang paling berat, kemudian dia dimasukkan ke surga ghamsatan, sekali masuk dikenalin aja lah, yakni yadkhuluha fiha sa'atan. Maksudnya di sini adalah dimasukkan ke surga dalam sesaat atau sejam lah. Fayakhruju ka'annahul qamaru lailatal badri, kemudian dia keluar dari surga seolah-olah wajahnya itu bagaikan purnama, bagaikan bulan pada waktu purnama. Fayuqalu lahu, kemudian ditanya, hal marra bika syiddatun qattu, apakah telah berlalu kesulitan di dunia sedikit pun bagimu? Fayaqulu, dia menjawab, lah, tidak sama sekali. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, disebutkan dalam kitab Sahih Muslim bab tentang sifat kiamat, surga dan neraka. Lalu di sini sang penulis kitab memberikan kesimpulan, fal wajibu 'alal 'abdi ay yasbiru 'ala ma yusibuhu minasyiddah. Yang wajib bagi seorang hamba adalah bersabar atas apapun musibah, apapun cobaan yang menimpanya, dan hendaknya dia mengetahui bahwa apa yang Allah hindarkan berupa bala lebih banyak daripada apa yang menimpanya. Wa yahmadullah ta'ala ala dzalik, dan hendaknya dia memuji kepada Allah atas terhindarnya banyak bala yang menimpanya. Makanya kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, sikap orang yang beriman dan tidak beriman itu berbeda. Itu misalnya ada air gelas penuh, kemudian diminum tinggal separuh lah, tinggal separuh gelas. Orang yang tidak beriman akan mengeluh, waduh, hartaku tinggal sekian, minumanku tinggal sekian. Namun bagi orang yang beriman akan beda cara pandangnya, alhamdulillah masih separuh. Makanya ungkapan orang Jawa, ada orang jalan terus keserempet, nggak ketabrak, untung masih
Nah, kalau ketubruk itu kan repot. Oh, ternyata ada tuntunannya. Apapun yang menimpa diri kita, yang Allah hindarkan itu lebih banyak. Maka hendaknya kita wajib bersyukur, memuji kepada Allah dalam setiap keadaan. Kalau kita senantiasa bersyukur, memuji kepada Allah dalam setiap keadaan, dalam hadis kemarin riwayat Imam Hakim, kita akan dipanggil ke surga kloter yang pertama. Awwalu man yud'a ilal jannah al-hammadun. Orang pertama kali, kloter pertama kali yang dipanggil di surga adalah al-hammadun, yakni orang yang banyak memuji, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan bahagia maupun menderita. Kemudian di sini dilanjutkan lagi, dan hendaknya seorang hamba mengikuti terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihat bagaimana sabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala alal musyrikin, terhadap gangguan dan permusuhan orang-orang musyrik. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipotret oleh para sahabat manusia yang paling menakjubkan. Menakjubkannya itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aktsarun nasi husnan. Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak sedihnya. Walakinnahu, walakinnahu aktsarun nasi tabassuman. Namun anehnya Rasulullah paling banyak sedihnya, namun paling banyak senyumnya. Itu kata para sahabat. Itu saya baca Rasulullah disifati oleh para sahabat seperti itu, langsung saya kelepek-kelepek Mas Toto. Ini nonjok banget, padahal masalahku kan nggak ada apa-apanya, tapi baru kena masalah ini aja udah baper. Rasulullah paling banyak sedihnya, namun paling banyak senyumnya. Kita sedikit problem, senyumnya juga sedikit. Itu harusnya semakin, kalau ingin meniru Rasulullah, semakin banyak problem, semakin banyak tersenyum. Artinya ikhlas dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hati yang beriman, hati yang sabar dalam menghadapi segala perintah Allah dan menghindari larangan Allah, sehingga kita dipanggil di kloter yang pertama di surganya Allah, surga Hammadun. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.